Akhirnya gua konten lagi di kelas KB. Dan selamat datang di kelas KB buat teman-teman yang mungkin udah tahu kalau di in-game Mobile Legends Bang Bang itu ada patch terbaru. Patch terbaru ini baru muncul tanggal 24 bulan 10 ya. Ini emang agak sedikit rare dan jarang karena biasanya kita update patch itu di hari Selasa. Tapi kemarin itu kita update patch di hari Senin tanggal 24. Jadi ya mungkin lumayan terburu-buru juga dari Mobile Legends-nya untuk mengejar setelah adanya kita yang namanya final di beberapa region, salah satunya mungkin Indonesia, Filipina, dan juga di Brazil. Untuk MPL-nya selesai, langsung diupdate, dan ya inilah dia hasilnya untuk update terbaru kita yang bakal kita breakdown satu demi satu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan in-game-nya untuk melihat update apa-apa aja yang ada, aku mau ngasih tahu ke kalian semua yang mungkin lagi pada tahu juga di in-game kalau ada yang namanya skin Saint Seiya sekarang yang lagi kolaborasi sama Mobile Legends Bang Bang sendiri. Apalagi buat teman-teman yang mau nih dapetin skin Mobile Legends Bang Bang X Saint Seiya ini, langsung aja klik link yang ada di description sekarang juga, karena biasanya di sana ada promo dari Chia Store, dan nikmatin sendirilah buat teman-teman, bisa nilai sendiri, bisa rasakan sendiri juga kualitas harga diamond yang murah dan juga nantinya kualitas untuk pelayanan dan juga kecepatan untuk pengerjaannya itu benar-benar kualitas mewah. Jadi langsung aja klik link di description biar kalian langsung jajan juga di dalam in-game untuk skin Mobile Legends Bang Bang X Saint Seiya. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan in-game-nya. Inilah dia update patch terbaru tanggal 24 Oktober 2022. Mulai dari hero adjustment yang pertama, Hylos. Hylos sepertinya mendapatkan sedikit adjustment dari skill keduanya yang secara tidak langsung di buff. Walaupun stack maksimumnya ada di angka 8 sekarang, yang sebelumnya di angka 10, tapi pengurangan attack speednya di setiap stack meningkat. Hylos akan memberikan sekitar 60% pengurangan attack speed kepada hero-hero yang nantinya akan terkena skill keduanya dari Hylos ini sendiri. Membuat Hylos sepertinya akan dijadikan sebuah counter untuk Marksman, karena secara logika Marksman itu membutuhkan attack speed, dan semakin tinggi attack speed dari para Marksman, otomatis nanti damage yang akan diberikan semakin besar juga. Hylos dengan skill 2-nya yang mengurangi attack speed para Marksman ini akan membuat Marksman ini tidak bisa bermain dengan bebas seperti sebelumnya. Apalagi ada item kayak Dominance Ice yang menurut gua sangat bagus sekali kalau misalkan dipasangkan sama Hylos. Karena kita tahu setiap mana yang didapatkan sama Hylos akan dikonvert menjadi total HP atau pool darahnya Hylos. Jadi semakin banyak mana pool, semakin banyak juga darah dari Hylosnya itu sendiri. Dan ini membuat Dominance Ice dan Hylos makin menempel dan juga makin menjadi counter natural bagi para marksman yang memiliki attack speed, seperti salah satunya mungkin adalah Cloud dan juga Beatrix yang sekarang lagi jadi meta banget atau topik banget untuk di gold lane. Selanjutnya ada Leomord. Leomord juga mendapatkan banyak banget buff. Salah satunya adalah pasif kritikalnya, yang sebelumnya kritikalnya akan menyala ketika darah musuh itu di bawah 35%. Tapi untuk sekarang di bawah 50%. Jadi kalau misalkan musuh kalian udah setengah darah, pukul pakai basic attack, itu bakal keluar critical damage dari pasif Leomordnya. Skill kedua dari Leomord dan juga skill 2 yang diperkuat dalam keadaan dia naik kuda, ini benar-benar dijadikan fixed cooldown time, yang dimana sebelumnya ada di angka 14 sampai dengan 9 detik, sekarang skill 2-nya cuma jadi 10 detik saja. Skill 2 yang diperkuatnya, yang sebelumnya 7,5 detik sampai dengan 5 detik, jadi fix 6 detik. Dan membuat Leomord sepertinya bagus banget kalau misalkan pakai build itemnya yang kayak Pakito XP Lane. Kayak misalkan Hunter Strike, terus Bloodlust X. Jadi mainin item cooldown reduction, termasuk Dominance Ice dan juga Oracle. Apalagi buat jadi jungler ini oke banget, karena jungler udah dapat bonus dari Purple Buff yang dimana itu memiliki cooldown reduction tersendiri. Untuk ultimate-nya, defense tambahannya juga meningkat jauh banget dari 40 sampai dengan 80 menjadi 30 sampai dengan 110. Membuat menurut gue pribadi ini Leomord jadi hero yang gak masuk akal dan sangat kuat sekali, tebal sekali juga untuk teamfight besar, dan bahkan bisa menjadi priority pick untuk para jungler terutama, karena Leomord juga merupakan sosok fighter yang punya power untuk di teamfight besarnya. Martis mendapatkan buff juga, di mana pasif di efek barunya setiap stack yang penuh, maka Martis akan memperoleh 10 sampai dengan 150 physical attack secara berskala dengan level. Jadi di level pertama dapetinnya 10, kalau stacknya maksimal nanti di level 15, ya berarti dikali 15, 150 physical attack sebagai bonus attack dari pasifnya Martis kalau lagi 4 stack atau maksimal stack. Ditambah untuk efek terbaru dari skill keduanya Martis, yang dimana dash dari Martis bisa menembus tembok yang tipis. Hal ini tentunya membuat Martis memiliki escape ability tambahan, yaitu adalah immune dari skill 2-nya,
Dan juga dia bisa memberikan sebuah efek loncatan terhadap beberapa tembok yang nantinya bisa dimanfaatkan di dalam sebuah pertandingan. Dan membuka mata kita untuk melihat apakah Martis ini bisa dijadikan sebuah jungler. Jawabannya iya, bisa. Apalagi untuk damage dealer, karena memang ini pasif terbarunya sih kacau juga ya. Level makin cepet, ya otomatis nanti physical bonusnya bakal lebih tinggi lagi. Dan membuat Martis mungkin akan masuk ke dalam rentetan meta setelah patch terbaru ini. Selanjutnya ada Harit juga yang di buff dari skill 2-nya, yaitu adalah bonus magic power shield-nya meningkat dari 120% menjadi 140%, serta bonus magic power basic damage attack-nya ini ditingkatkan juga dari 80% sampai dengan 100%. Membuat Harit makin kuat di late game, membuat Harit juga mungkin akan menjadi sebuah opsi di mid lane atau di gold lane. Tapi gak tahu sih, gue masih belum paham karena memang mungkin melihat beberapa skema pertandingan atau skema turnamen yang sudah kita lewati banyak banget, itu Harit memang susah banget kayaknya untuk masuk ke dalam rentetan meta ketika lawannya marksman-marksmannya terutama. Emang ini itemnya masih banyak banget yang belum bisa di kontes atau di head to head kan lah, atau apple to apple kan. Karena item match sama item physical ini kan beda banget kan untuk fungsi dan segala macamnya. Ada beberapa yang mirip, tapi nggak bisa semuanya disamaratakan. Kayak kita ambil contoh, mungkin untuk beberapa marksman, endless battle itu mungkin terjangkau. Tapi untuk beberapa APC, kayak nggak semua APC bakal pakai Calamity Reaper, salah satu contoh itemnya. Ya mungkin kalau kita ngomongin Lemon, itu item favorit dia. Tapi kan nggak semua pemain gold lane yang pakai mage itu berpikir bahwa oke, Calamity Reaper adalah item yang bagus untuk diamankan. Ya, Harit juga salah satunya adalah hero yang bisa mengoptimalkan Calamity Reaper. Tapi memang untuk sekarang pun ini farming di gold lane itu sangat memerlukan sekali bantuan poking damage dan beberapa sumber daya skill yang bisa membuat musuh kalian bonyok atau sekarat. Jadi makanya Harit sebagai hero late game agak-agak berat untuk masuk ke dalam rentetan meta ketika memang marksman-nya ini masih banyak banget yang bisa melakukan poking damage. Selanjutnya ada Hayabusa yang kali ini skill 2-nya durasinya ditingkatkan. Shadow-nya itu dari yang sebelumnya 5 detik jadi 6 detik. Sementara Hayabusa mendapatkan sedikit adjustment juga dari ultimate-nya, yaitu adalah base damage dari ultimate-nya yang sebelumnya ada di angka 130 sampai dengan 150 scale up, sekarang jadi fixed damage, yaitu adalah 140 pada semua level. Nah, untuk scale up-nya itu ada di damage tambahannya. Bonus damage tambahannya yang sebelumnya 45 sampai dengan 55 saja, yang gap-nya cuma 10, sekarang ada di angka 45 sampai dengan 85. Jadi bisa dibilang naik sekitar 40 dari damage sebelumnya. Dan mungkin membuat Hayabusa kembali lagi ke dalam rentetan meta setelah Gusion ini menjadi salah satu hero yang sekarang kayak fenomenal banget di ranked. Bahkan first pick tuh Gusion udah bukan hal yang mengagetkan. Dan Hayabusa adalah salah satu hero yang mungkin bisa melawan Gusion yang memiliki power, yang dimana dia bisa blink dan juga mereset untuk dari segi cooldown beberapa skill-skillnya. Terisla sebelumnya mendapatkan nerf, tapi untuk patch terbaru kali ini mendapatkan sebuah buff yang sangat luar biasa, yaitu adalah skill keduanya yang cooldownnya sekarang benar-benar berkurang jauh banget. Sebelumnya 9-7 detik, sekarang 7-4,5 detik. Jadi otomatis membuat Terisla skillnya lebih cepat. Dan bonus physical attack-nya dari 2 damage pertama yang diberikan ini meningkat juga dari 125% sampai dengan 180%. Apakah menurut kalian nantinya Terisla akan menjadi salah satu hero XP lane yang bisa menjadi sebuah opsional atau bisa dipilih? Tulis di kolom komentar. Barats mendapatkan adjustment untuk ultimate-nya, yaitu adalah maksimum HP-nya sekarang akan ditingkatkan dari 20% sampai dengan 30%. Dan stack pasif yang diperoleh pada saat respawn ini tergantung sama level. Jadi yang sebelumnya cuma di 5 sampai dengan 15 stack, sekarang bisa ada di angka 5 sampai dengan 25 stack. Membuat Barats makin mempermudah dirinya untuk bertahan ketika dia telah ditumbangkan oleh musuh-musuhnya dan mencari stack ulang. Jadi makin dipermudah aja sih buat penggunaan Barats, dan terutama untuk efek terakhirnya, yaitu sedikit meningkatkan area efek crowd control tetapi mengurangi damage area efek, sehingga keduanya menjadi seimbang. Dan Barats seolah-olah dibuat oleh Moonton untuk menjadi salah satu hero yang nantinya bisa masuk ke dalam rentetan meta. Karena emang sekarang Barats kayaknya di PH juga jadi opsional pick yang cukup mahal ya. Setelah Beatrix mendapatkan nerf, sekarang Beatrix mendapatkan sebuah buff, yaitu adalah basic attack dari Bennett atau grenade gun-nya yang ditingkatkan dari 230% sampai dengan 300% physical attack meningkat menjadi 232 sampai dengan 330% physical attack. Ini membuat mungkin grenade gun akan menjadi sebuah opsi. Sama halnya seperti ultimate-nya juga yang mendapatkan buff, yaitu adalah untuk physical wesker atau shotgun, damage-nya ditingkatkan dari 130% sampai dengan 155%. Ini serem sih shotgun bisa back to meta kalau begitu.
Selanjutnya adalah bonus physical attack dari Nibiru's Passion atau Submachine Gun Ultimate yang sebelumnya di angka 40% sekarang menjadi 50%. Tapi gue ngerasa Beatrix ini emang Nibirunya basic attack-nya aja udah sakit. Dan sekarang ultimate-nya ditingkatkan. Ya makin memperjelas bahwa Beatrix bukan di nerf, malah makin diperkuat sama Mobile Legends Bang Bang itu sendiri. Apalagi kalau udah punya Husklow ya. Itu dia serem banget sih soalnya. Akai mendapatkan sedikit nerf, yaitu adalah cooldown yang sekarang fix di angka 55 detik di semua level. Untuk base damage-nya kali ini juga agak sedikit dikurangi dari 180 sampai dengan 420 menjadi 200 sampai dengan 450. Walaupun damage-nya ditingkatkan tapi efek cooldown-nya dikurangi, otomatis membuat Akai secara tidak langsung kalau dia jadi jungler, dia butuh purple buff dan juga dominance ice untuk mengurangi cooldown dari ultimate-nya yang ada di angka fix 55 detik. Sama kayak Franco lah, kalau jadi roamer ya dia ambil aja cooldown reduction. Jadi seperti biasa, solusi dari permasalahan cooldown yang ditingkatkan adalah ya cooldown yang dikurangi, cooldown reduction item yang seperti fleeting time, dominance ice, dan item-item lainnya termasuk sepatu cooldown reduction. Balmond sekarang skill 3-nya dikurangi dari base damage-nya kepada non-hero unit atau bahkan hitungannya kayak monster-monster jungle lah. Yang sebelumnya ada di angka 1300 sampai dengan 2500, sekarang hanya ada di angka 1000 sampai dengan 2000. Tapi buat gua pribadi jujur, Balmond tetap akan menjadi pilihan untuk beberapa jungler karena memang Balmond itu bukannya bukannya sakit sih, tapi lebih mempermudah kita untuk para jungler mengamankan objektif turtle dan juga lord. Karena ultimate sama retry-nya itu bisa barengan. Dan menurut gue itu cukup unfair. Kecuali mungkin kalau damage tuh kayak mungkin ngaruhnya dikit ya. Tapi kalau animasi itu mungkin akan berpengaruh banyak buat Balmond. Dan mungkin Balmond tidak akan se-priority sekarang ketika animasinya diperlama untuk ultimate-nya. Ya itu mungkin gambaran kalau nanti Balmond gak meta ya. Ya mungkin animasinya kayak maculnya ya lemes atau lama, itu mungkin baru Balmond tidak akan masuk ke dalam prioritas meta untuk di Mobile Legends Bang Bang. Valentina mendapatkan nerf yang sepertinya lumayan parah, yaitu adalah rasio lifesteal pasifnya yang sebelumnya ada di angka 32 sampai dengan 60%, sekarang ada di angka fix 30% saja. Tapi menurut gue masalah utama Valentina bukan di lifesteal sih. Kayaknya Valentina walaupun di nerf kayak gini masih jadi opsi. Kenapa? Karena pasifnya setiap basic attack, setiap skill yang kena kepada musuh-musuhnya akan menambahkan EXP atau experience atau level kepada Valentina dan mempermudah Valentina untuk mendapatkan level yang lebih tinggi, yang lebih ahead daripada match up mid lanernya. Ditambah ultimate-nya yang menurut gue sangat unik, yaitu adalah mengcopycat ultimate dari lawan yang ditargetkan. Dan hal itu yang mungkin tidak dimiliki oleh hero lain selain Valentina. Esmeralda skill satunya kali ini mendapatkan sedikit adjustment atau nerf dari base shield-nya yang sebelumnya di angka 400 sampai dengan 850, sekarang menjadi 300 sampai dengan 750 saja. Serta mengurangi kecepatan konversi shield lawan di sekitar menjadi shield miliknya. Membuat Esmeralda sepertinya mau di nerf pelan-pelan tapi tetap akan menjadi sebuah priority pick di XP lane. Karena emang gak ada hero yang sespesial Esmeralda sih ketika dia mengconvert atau mengambil shield musuh jadi shield diri sendiri. Dan emang Esmeralda tetap akan menjadi pilihan untuk XP lane di beberapa kondisi menurut gua. Pakito mendapatkan beberapa nerf, yaitu adalah skill 2 yang di enhance-nya, damage-nya dikurangi sampai dengan ini dari 240 sampai dengan 720, sekarang cuma 240 sampai dengan 640 untuk physical attack-nya. Dan bahkan persenan total physical attack-nya ini juga berkurang cukup jauh dari 240% sampai dengan 215% saja. Ultimate-nya dari damage yang diperkuat dan bahkan untuk ultimate yang biasanya ini juga dikurangi dan membuat mungkin Pakito sepertinya akan menurun secara perlahan menurut Mobile Legends. Tapi kalau menurut gue pribadi sebagai XP laner yang ini cuma damage ya yang dikurangin ya, cooldown-nya nggak dikurangin, stack-nya tetap 3, dan menurut gue dari segi pasif skill satunya si Pakito, shield absorb-nya itu masih banyak. Dan menurut gue itu yang akan membuat Pakito tetap akan menjadi meta sih. Logikanya kalau misalkan Pakito di nerf damage-nya, ya pakai high end dry aja di jungler, bikin Death of Despair, damage-nya tetap sakit kok. Dan itu tetap akan menjadi sebuah prioritas pick yang mungkin tetap akan dipilih, entah di ranked atau bahkan di turnamen. Karena Pakito ini bukan masalah damage-nya, tapi masalah mobilitasnya. Dia 3 detik di lane, clear cepet, jungle bisa nembusin tembok cepet, dan itu yang membuat Pakito sangat efektif sekali untuk di skema turnamen.
Selena mendapatkan sedikit nerf, yaitu adalah dari segi cooldown ya. Dan seperti biasa kalau kita ngomongin cooldown pasti akan ada solusi. Mungkin Calamity Reaper bisa menjadi jawaban, karena sekarang rata-rata Calamity Reaper udah mulai jarang nih diambil sama Selena. Atau kalian masih tim Selena Calamity Reaper? Coba tulis di kolom komentar, kalian tim mana? Burst damage atau yang main Calamity Reaper? Julian tetap mendapatkan nerf setelah sebelumnya mendapatkan nerf berkali-kali lipat dari skill 1, skill 2, dan skill 3-nya. Sekarang skill 2-nya Julian dari yang skill 2 basicnya, yang sword, dan juga enhance sword, ini sama-sama mendapatkan adjustment. Skill 2 biasanya ditingkatkan untuk damage-nya, tapi untuk skill 2 yang diperkuatnya dikurangi. Tapi ada poin plusnya, yaitu adalah skill 2 yang diperkuatnya sekarang ratio lifesteal-nya bakal meningkat 50% sampai dengan 100%. Untuk skill 3-nya, skill 3 basic-nya ya chain-nya, rantai biasanya ditingkatkan untuk dari segi damage-nya. Tapi untuk skill 3 yang diperkuat atau enhanced chain yang dijadikan ultimate-nya, ini juga damage yang terus-menerusnya dikurangi lagi sampai dengan plus 20. Yang sebelumnya plus 20 ini jadi sekarang cuma plus 10 magic power. Nih apaan sih Julian di nerf mulu? Tapi gue heran juga sih, Julian berapa ya, 4 atau 5 kali di nerf tapi masih jadi prioritas pick. Dan gue cukup penasaran sih, kayak apa yang membuat Julian begitu populer menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar dong, gue kepo sama opini publik kalian. Dan gue kepo sama opini-opini kalian, budum-budum semua. Dan gue juga lumayan penasaran apa yang membuat kira-kira Julian ini begitu populer di kalangan para pemain ranked atau bahkan turnamen. Kalau dari gue pribadi ya, dia adalah bukan salah satu, tapi satu-satunya hero yang dia level 3 aja udah bisa teamfight besar. Karena emang untuk beberapa hero-hero lain yang ada di Mobile Legends Bang Bang, mereka butuh level 4 untuk menggapai ultimate atau memiliki ultimate. Ya hitungannya Julian cukup spesial lah, kayak Roger sama Selena, yang dimana dari awal mereka udah punya ultimate dan itu bisa dimaksimalkan di level yang kedua. Sama kayak Lilia juga, cuma bedanya Julian ini enhance skillnya atau skill 1 yang diperkuat, skill 2 yang diperkuat, skill 3 yang diperkuat, ini memiliki efek-efek yang berbeda. Jadi dia bisa ditaruh dimanapun. Di mid laner ya dia bisa ngedamage dari awal, dia bisa ngasih efek stun, jadi ganker bisa, jadi damage dealer bisa, dan bahkan escape juga ada. Jadi cukup lengkap. Mungkin itu kalau dari gua pribadi ya, kenapa Julian masih diprioritaskan. Kalau menurut kalian gimana? Selanjutnya ada equipment atau item yang di-adjust, yaitu adalah Curse Helmet dan juga Molten Essence, yang dimana sepertinya untuk beberapa hero-hero tank atau XP lane akan sangat diuntungkan sekali ketika memegang dua item ini, yaitu adalah damage tambahan terhadap minion dan creepnya yang sebelumnya ada di angka 250%, sekarang akan ditingkatkan sesuai dengan level dari 210% menjadi 350%. Dimulai dari 210% sampai dengan maksimalnya ada di 350%, dan ini akan membuat late game dari para XP laner atau bahkan roamer yang punya item Curse Helmet dan juga Molten Essence, yang kuningnya aja, polosannya aja, itu udah sangat terbantu sekali karena memang damage-nya akan membuat para tanker atau hero-hero yang berbadan besar yang clear-nya lama, jadi clear-nya lebih cepat untuk wave minionnya. Dan mungkin itu yang bisa dimaksimalkan sama beberapa jungler atau bahkan XP laner yang nanti memiliki uang lebih dari roamer. Namun sepertinya untuk pembahasan patch terbaru udah cukup sampai di sini, karena udah tidak ada update apa-apa lagi. Dan buat prioritas ban pick atau draft segala macamnya kayaknya masih berkutat di area Gusion, Pakito, terus Akai kayaknya masih jadi opsi, Balmond juga tetap masih jadi opsi. Cuma mungkin untuk beberapa hero kayak Terizla, Martis, ya kan, itu mungkin bisa masuk ke dalam rentetan meta. Leomord sih yang paling masuk akal untuk masuk ke dalam rentetan meta. Kalau musuh lu ada Leomord, coba lawan pakai Hylos deh. Mungkin itu bisa jadi sebuah jawaban antara jungler damage melawan jungler tank. Ya kalau berhasil sih ya kalau berhasil ya syukur, kalau gagal ya nice try sih kalau begitu. Itu cuma saran aja kayaknya. Ya karena menurut gue gini loh, hero yang berhadapan sama Hylos yang di lini depan udah punya Ice Queen Wand, udah punya skill 2 yang memberikan attack speed reduction, bahasanya pengurangan attack speed, itu bagus banget loh. Jadi kayak hero yang kayak Leomord yang mengandalkan sekali yang namanya basic attack gak bakal main di depan Hylos. Dan Hylos jungler kayaknya kuat deh. Hylos jungle bisa jadi opsi loh. Silahkan coba di ranked sendiri. Dan saran gue mungkin bawa Rafaela ya. Jadi Hylosnya punya escape skill atau setidaknya Matilda lah. Dan kalau begitu kayaknya udah cukup untuk video kali ini. Gua KB mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, terutama besok di K Breakdown. Dan jangan lupa bahagia seperti biasa. Dadah.